kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita ngobrol-ngobrol bersama Bu Ade membahas mengenai pemekaran wilayah. Apakah itu merupakan suatu keharusan untuk pemerataan pembangunan di Provinsi Banten. Dan tentunya di segmen ini masih ada pertanyaan lain, Bu. Kita masih bahas-bahas karena kalau ngomongin pemerataan, ngomongin pembangunan, apalagi di Banten, banyak Bu yang akan kita ulik-ulik. Nah, di segmen ini nih Bu ya, masih membahas terkait dengan pemekaran. Sebenarnya kan salah satunya Bu yang DOB itu sudah berlangsung kurang lebih kemarin kalau saya tidak salah 30 tahun kurang. Itu selalu diupayakan oleh masyarakatnya seperti itu hingga saat ini. Bahkan kemarin juga sudah melakukan demonstrasi di Jakarta untuk menyuarakan kembali agar segera disahkan DOB Cilangkahan. Nah, dengan waktu yang selama itu ya Bu ya. Apa sih Bu? Kenapa nih pemerintah kok tidak memberikan jawaban iya atau tidak? Apa sih alasannya? Adakah hal lain yang mungkin dipertimbangkan lebih jauh oleh pemerintah? Oke, kita melihat pada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang tata pemekaran ya di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2007 itu ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi dengan adanya pemekaran. Jadi pemekaran tidak hanya persoalan pelayanan publik saja, karena jarak yang jauh dan sebagainya. Itu tidak hanya sebatas itu, sesederhana itu. Tapi bagaimana ketika misalnya dia mengajukan tentang pemekaran wilayah, Banten ini kalau misalnya terjadi pemekaran wilayah sekitar ada hampir 6 ya. 6 Cilangkahan, Cibaliung, Kabupaten Tangerang, terus juga Kabupaten Serang. Nah, itu bagaimana progresnya? Bagaimana nanti APBD yang mereka miliki? Pendanaan ini nih Bu. Daerah. Tapi tidak hanya itu. Jadi batas wilayah juga itu akan menjadi acuan. Terus SDM. Nah, berapa sih penduduk yang memiliki potensi? Apakah dia banyak orang tua, banyak anak-anak, ataukah generasi yang produktif? Itu juga menjadi salah satu pemikiran. Nah, terus juga nanti setelah itu pendapatan apa yang bisa digali di daerah tersebut? Kalau misalnya Cilangkahan punya, mungkin sekarang ada banyak pabrik ya. Nah, terus ada laut, bisa mengakses pariwisata dan sebagainya. Nah, jangan sampai ketika misalnya ada pemekaran wilayah, itu akan menjadi beban pusat. Itu ya, mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat hal itu kali ya Bu ya. Ya, jadi di kabupaten kota yang pemekaran yang baru, itu bagaimana bisa menghidupi dirinya? Karena ini adalah desentralisasi, udah otonomi. Silakan Anda mengurus wilayah Anda sendiri. Begitu juga Banten. Ketika Banten mengajukan jadi provinsi, mana aset ekonominya? Benar-benar dilihat dan ditelaah terlebih jauh ya Bu ya tentunya. Iya, tidak lantas misalnya mengajukan lalu serta-merta diberikan surat keputusan tentang Provinsi Banten. Nah, sekarang kita sudah punya 38 provinsi. Betul. Yang baru itu adalah Papua. Nah, Papua ini memiliki kans sendiri. Karena apa? Karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan pemerintah. Sehingga Presiden Pak Jokowi menandatangani untuk pemekaran daerah Papua. Karena di sana banyak masih daerah-daerah yang memang membutuhkan pelayanan. Tertinggal ya Bu ya, jauh sangat sekali. tertinggal. Membutuhkan pelayanan yang cepat. Nah, lalu apakah dengan Provinsi Banten ketika persoalan-persoalan itu sudah terjawab tentang wilayah, tentang akses ekonomi, tentang PAD-nya nanti? Nah, apakah itu sudah bisa menjadi bagian dan dia berdiri sendiri? Karena tidak mungkin ketika satu rumah dibangun, dia langsung mengisi infrastrukturnya sendiri. Gak mungkin sih. Ya, karena dia akan juga induk
induk dari awalnya, dari Iya. induk sebelum pemekaran, itu juga harus mensupport. Nah itu jadi apakah pemekaran kalau misalnya suatu keharusan, apakah harus dijawab dengan itu adalah suatu keharusan? Oke. Karena apa? Karena pemerataan pembangunan ini juga sedang digenjot oleh Provinsi Banten, terutama misalnya jalan. Nah, ini infrastruktur di Banten Bu, lumayan itu. juga jadi sorotan. Ya, akses jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Baik itu misalnya infrastruktur jembatan yang ada di pedesaan, yang ada di Banten Selatan. Ini itu harus segera. Agar apa? Agar masyarakat bisa mengakses baik itu misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi itu cepat. Itu infrastruktur jalan terlebih dahulu. Tapi juga ketika misalnya ada pemekaran itu terjadi, berapa sih SDM yang dimiliki? Karena SDM juga ini kan belum lagi pemekaran yang baru. Kita aja Provinsi Banten, anak-anak yang sekolah di luar, itu apakah sudah pada pulang untuk mengisi Banten? Gak mau kembali Bu, karena beberapa. Nah itu jadi pemerintah Provinsi Banten itu juga harus menggenjot SDM-nya, Ya. memberikan beasiswa anak-anak putra-putri Banten ini bersekolah. Tapi dimintai mereka harus kembali Kembali lagi untuk membangun Banten tentunya. Iya, kalau misalnya dia sekolah dokter, maka dia harus menjadi dokter di Banten. Di Banten. Sehingga Banten tidak kekurangan dokter. Nah, itu sih Bu poinnya yang bener ya, Iya. Bu ya. Kadang ini juga banyak orang-orang yang tadi merasa, wah kualitas pendidikan, kesehatan di Banten ini kurang gitu kan. Akhirnya salah satunya juga beberapa profesi yang penting, orang-orang Iya. yang telah belajar menempa pendidikan di luar gitu, salah satunya dokter, akhirnya nggak mau balik lagi. Katanya nggak dihargain Bu. Nah, ini kan juga menjadi PR dari pemerintah. Ya, jadi seperti juga di daerah-daerah yang masih belum bisa tersentuh. Contohlah misalnya di Lebak. Ya. Ada daerah yang masih memegang teguh adat istiadat. Ya kan? Kasepuhan tuh masih ada. Ya, kesepuhan. Itu jauh jaraknya. Seorang bidan harus menempuh berkilo-kilo dan itu tidak bisa dengan akses kendaraan. Harus berjalan kaki. Iya, Bu. Ketika misalnya itu ditempatkan ya untuk mengambil sumpah jabatan dan sebagainya, mungkin itu hanya memenuhi standar itu saja. Dia akan kembali lagi nih ke ibu kota. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Apa? Misalnya ketika pemerintah menugaskan bidan di daerah-daerah yang memang sangat sulit untuk kendaraan dijangkau, dan dia harus berjalan kaki, naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, itu bisa harus diberikan reward. Ada imbalannya memang sepadan. Iya, yang dimana itu berbeda dengan di ibu kota aksesnya. Tapi nyatanya suka kebalik, Bu. Yang di pedalaman itu justru tidak mendapatkan imbalan yang layak. Ya, itu akhirnya mungkin Nah, yang itu. membuat beberapa orang kayak saya mundur. Nah itu, bahkan mereka harus membayar waktu keluarga mereka itu mereka harus mendatangi yang di bukit. Ya. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya pernah melakukan penelitian bersama para tenaga kesehatan. Dan mereka harus melakukan itu hanya bisa di Sabtu dan hari Minggu. Kebayang? Sabtu dan Minggu. Ya, sementara dia harus bekerja di Puskesmas dari Senin sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu dia harus melihat anak-anak di atas, memberikan vitamin, juga posyandu dan sebagainya. Nah, itu harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Baik, jadi banyak hal-hal kompleks yang tadi ya saling berkaitan dan mau nggak mau memang ini butuh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh lapisan yang ada. Untuk tadi salah satunya bisa adanya pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, baik Bu, nggak kerasa. Sudah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Nih kalau tadi juga ya kalau ngobrol tentang hal ini tuh kita asyik gitu Bu ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini nih pemirsa, boleh Bu dikasih closing statement terkait dengan tema kita hari ini, pemerataan pembangunan, pemekaran jadi satu keharusan. Nah, silakan Bu. Ya. Pemerataan pembangunan di Provinsi Banten itu menjadi suatu
stimulus yang harus bagi Provinsi Banten, baik itu pemerataan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, juga pendidikan, karena ini akan menjadi momen di mana pemekaran wilayah itu tidak menjadi suatu keharusan. Jika pemerataan di Provinsi Banten itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten dari hulu ke hilir. Tapi jika pemerataan pembangunan itu tidak sampai pada masyarakat, maka pemekaran wilayah itu akan ada. Tuntutan pemekaran wilayah itu akan ada. Nah, ini akan menjadi bagian dari pemerintah, masyarakat saling bahu-membahu untuk bagaimana pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan sosial, budaya, juga kesehatan, ekonomi, itu bisa sampai di masyarakat, baik di masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat perbatasan. Baik Ibu, terima kasih nih atas closing statementnya. Jadi tadi kejawab Bu, pertanyaannya, apakah pemekaran jadi satu keharusan? Sebenarnya kalau semisal pemerataan pembangunan ini dapat terrealisasi dengan baik, tentunya pemekaran itu tidak usah dilakukan ya Bu ya. Tapi tadi kalau semisal ternyata nih pemerataan pembangunan itu akhirnya susah terrealisasi, timpang kayak gitu ya, mungkin memang benar pemekaran ini harus segera dilakukan. Nah, baik Bu Ade, terima kasih atas kesempatan, atas waktunya nih ya, kita berbincang-bincang di studio Sultan TV. Semoga nggak kapok ya Bu ya ngobrol-ngobrol kita. Dan semoga nanti Ibu bisa datang lagi, karena kalau ngomongin tentang negara ya Bu ya, dan tadi hal-hal lainnya ada banyak yang bakal kita bahas nih. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup terlebih dahulu Ibu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama narasumber Dr. Ade Fartini MH yang merupakan akademisi, membahas mengenai pemerataan pembangunan, pemekaran menjadi sebuah keharusan. Dan tadi hal-hal yang sudah kita bicarakan semoga juga dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Maka dari itu, saya Rodlo Rida beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.